Membaca itu kan sebenarnya kegiatan yang sederhana ya, simple. Tidak butuh banyak hal selain ada buku dan ada diri kita yang membaca dan masuk ke cerita yang dituliskan oleh pengarangnya. Itu sesederhana itu membaca. Awalnya klub baca itu pertama kali diselenggarakan itu tanggal 17 Mei untuk sekaligus merayakan Hari Buku Nasional. Saya masih ingat buku yang dibaca rame-rame atau yang dibahas rame-rame itu The Road to Percy. Tapi waktu itu kita belum pakai metode yang membaca, kita masih yang bedah buku gitu. Nah, baru setelah beberapa kali pertemuan baru ketemu metode membaca bersama-sama itu tadi, sesuai dengan namanya klub baca. Pertama kali bergabung di klub baca itu ketika kebaca masih mengambil tempat di Pondok Pesantren Nurul Mahat. Saat itu memilih bergabung karena klub baca saat itu memilihkan buku yang kebetulan memang buku favorit saya. Jadi saya datang di situ dan ternyata dengan suasana membaca bareng-bareng dibuka oleh satu orang, kemudian kita bergiliran membaca, itu ternyata selalu ada kesan asik tersendiri. Ternyata yang selama ini membaca sendiri kan biasanya gampang buyar, gampang kemana-mana lah pikirannya. Tapi di klub baca kita nggak cuma baca serius, kan juga ada diskusinya, kadang out of the topic juga, tapi yang memang masih benar-benar seru di situ. Sebenarnya meskipun kami memakai metode ini bukan metode satu-satunya atau metode yang pertama, membaca bersama. Karena saya ingat seorang kawan yang punya radio buku gitu, dia bilang bahwa kegiatan membaca bersama pertama kali di Nusantara itu abad 9 gitu. Dia bilang itu terjadi di Madiun atau di Kediri atau pokoknya zaman Majapahit gitulah. Jadi klub baca yang sekarang ini sebenarnya turunan atau lanjutan dari kegiatan yang sudah dilakukan beberapa abad yang lalu begitu. Effort yang dibutuhkan untuk datang ke klub baca juga gampang. Kita hanya tinggal datang gitu aja, terus modalnya bisa membaca, mau membaur, tidak malu-malu untuk berkenalan dengan orang baru. Sehingga dengan mudahnya ini, teman-teman dari luar kota banyak yang datang. Dan ini sudah menginspirasi beberapa teman yang secara aktif sebelumnya gitu di kelompoknya masing-masing untuk mengadaptasi metodenya. Teman-teman di Magelang, teman-teman di Bandung, mereka menggunakan metode yang hampir mirip lah. Saya tahu klub baca itu dari Twitter. Waktu itu kalau nggak salah, karena saya salah satu penggemar dari Dewi Lestari. Waktu itu buku yang akan dibaca oleh klub baca adalah Gelombang. Jadi gimana caranya saya harus datang ke klub baca ini, saya masih blank, itu klub baca apa gitu. Waktu itu saya sangat antusias sekali karena ternyata yang datang dapat sebagian membaca sebagian dari isi buku Gelombang waktu itu. Saya dapat kesempatan membaca bagian yang paling saya suka dari novel Gelombang. Terus saya lihat kegiatannya dari awal sampai akhir kok seru banget, teman-teman juga dapat bagian yang lain, kemudian memberikan pendapat atas apa yang dibacanya, kemudian seru dan tidak berat, karena setahu saya klub baca itu biasanya berat. Dan dari situ saya izin sama salah satu pengurus, Mas kayaknya seru nih kalau dibawa ke kota saya. Terus masnya tanya dari mana, dari Magelang, dan akhirnya di Magelang sampai sekarang juga ada namanya klub baca ulat buku. Inspirasinya memang dari klub baca Jogja. Ini mungkin klub buku satu-satunya yang saya tahu yang membicarakan buku dengan cara yang berbeda. Selama ini orang mungkin sangat serius, tapi bukan berarti santainya teman-teman di klub baca ini kemana-mana gitu, tapi mereka fokusnya apa? Ya menyebarkan virus-virus membaca. Boleh dibilang saya mewakili dari Moe Kitchen. Terus kenapa kok selama ini Moe Kitchen mendukung aktivitas dan adanya klub baca di Moe Kitchen sendiri? Itu jelas untuk menarik perhatian orang-orang yang suka membaca, terus orang yang kurang suka membaca, dan yang tidak suka membaca sama sekali. Dari klub baca akhirnya saya punya banyak teman
Sampai kemudian teman-teman yang sering ikut klub baca nge-share tentang adanya kegiatan dari teman-teman Brilliant, sebuah komunitas yang peduli dengan anak-anak difabel netra, itu lagi mengadakan audiobook massal. Hasilnya akan diperdengarkan oleh teman-teman difabel netra. Dan karena saya sudah berkali-kali ikut klub baca, dan setidaknya di klub baca itu saya semacam latihan membaca secara dramatik gitu. Sebagai volunteer dari audiobook massal, saya memilih sebuah cerpen dari Seno Gembira Aji Dharma waktu itu yang Sepotong Senja Untuk Pacarku, dan akhirnya saya baca. Pokoknya semua yang saya lakukan untuk audiobook massal itu sebenarnya bermula dari klub baca. Saya belajar karena kebetulan saya juga difabel wicara waktu kecil, jadi saya agak kesulitan membaca. Jadi waktu saya SD saya tidak dapat kesempatan untuk membaca keras kalau ada pelajaran bahasa Indonesia. Jadi kesempatan membaca secara keras itu hanya di klub baca yang saya ikutin sekarang ini. Sampai kemudian saya memberanikan diri, kenapa enggak coba untuk bantu teman-teman difabel netra di Brilliant dengan audiobook massal. Itu sih, jadi menurut saya klub baca sangat menginspirasi saya untuk melakukan hal yang mungkin menginspirasi lainnya lagi. Ya, seperti itu. Keanggotaan klub baca sendiri itu pas anggotanya memang berganti-ganti setiap bulannya, artinya tidak menentu. Kadang yang bisa bulan lalu masuk, kemudian bulan berikutnya mereka nggak mengikuti lagi. Itu karena kita masih sifatnya terbuka dan memang tidak mengikat, itu sifatnya klub baca. Tapi semakin seiringnya berjalannya waktu, memang sekarang memang ada beberapa anggota yang sudah mulai rutin mengikuti agenda kita dari bulan ke bulan, judul buku ke buku. Salah satu yang menyenangkan dari klub baca itu sehingga bisa gampang diterima semua orang, karena di sini baik yang sudah maniak banget dengan membaca buku, dengan daftar bacaannya yang banyak banget, maupun yang baru seneng membaca, itu sama-sama menjadi satu gitu. Dan kemudian nanti yang bacaannya masih sedikit nanti bisa tertular dengan teman-teman yang bacaannya sudah banyak banget. Kemudian yang selain itu yang seru, membaca itu menyenangkan karena tidak membosankan, dibaca bareng-bareng dengan intonasi yang keras, bahkan kadang ada dramatic readingnya, jadi seperti kita membayangkan adegannya itu seperti sandiwara radio mungkin ya. Kenapa klub baca Jogja ini harus dipertahankan? Karena tentunya punya manfaat untuk banyak orang. Salah satunya menyebarkan virus membaca. Karena kemarin itu sempat ada survei yang menyatakan bahwa kultur literasi di Indonesia itu masih sangat rendah. Kalau tidak salah itu ada di urutan yang ke-60 sekian. Siapa tahu dengan virus membaca yang ditularkan oleh klub baca, semakin banyak orang yang membaca dan nantinya posisi kita tidak akan ada di 60 lagi, tapi lebih bagus daripada itu.